Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di video pembelajaran. Dalam seri video kita kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga di kelas 9, yaitu tentang pewarisan sifat. Nah, di bab ini kita akan mempelajari bagaimana suatu sifat atau suatu ciri-ciri diturunkan dari induk kepada anaknya. Sebagai suatu contoh di sini, misalnya saya ada contoh. Jadi ada ayah dan kemudian ada ibu. Nah, si ayah ini memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat fisik. Si ibu juga punya ciri-ciri atau sifat fisik, baik itu seperti warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Ketika sel sperma dan sel telur dari ayah dan ibu ini terjadi fertilisasi dan menghasilkan zigot, ya, selanjutnya akan menghasilkan embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin dan lahir menjadi bayi. Nah, sifat-sifat ini nanti akan turun kepada si bayi ini. Jadi si bayi nanti akan punya ciri-ciri atau sifat-sifat gabungan dari ayah dan ibunya, sehingga kita jumpai bahwa anak itu memiliki karakter fisik, karakter sifat yang mirip dengan kedua orang tuanya, gabungan. Jadi seperti itu. Dalam pelajaran kita kali ini kita akan bahas bagaimana sifat-sifat itu dari ayah atau dari ibu diturunkan kepada keturunannya. Nah, nanti dari penjelasan ini kalian mesti pernah mendengar kata gen. Jadi sifat-sifat itu diturunkan dengan istilah yang namanya gen. Tapi apakah gen itu? Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya gen dan bagaimana pewarisan sifat itu bisa terjadi. Baik, di buku kalian ini kita lihat bahwa setiap orang mempunyai bentuk fisik yang berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah proses pewarisan gen-gen dari orang tua kepada keturunannya? Nah, kita akan pelajari di sini. Baik. Oke. Baik, anak-anakku, kita lihat di sini di buku kalian bahwa sifat-sifat tersebut diturunkan oleh yang namanya materi genetik. Materi genetik, nanti kita akan bertemu dengan istilah gen di sini. Materi genetik itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan DNA, ada yang disebut dengan RNA. Nah, RNA dan DNA ini hampir serupa tapi tidak sama. Jadi hampir mirip, cuma tidak mirip 100%. Nah, di DNA ini terdapat yang namanya gen. Nah, di gen-gen ini terdapat pada DNA. Sekarang pertanyaannya, di manakah letak DNA dan letak RNA pada manusia? Oh ya, sebelum saya lanjutkan ke situ, salah satu poin utama perbedaan DNA dan RNA, DNA nanti akan lebih banyak berperan pada pewarisan sifat. Jadi sifat-sifat dari induk kepada keturunannya, sedangkan RNA itu lebih ke sintetis protein. Nah, jadi keduanya punya fungsi utama yang berbeda, yaitu kalau DNA akan
berhubungan dengan pewarisan sifat, sedangkan RNA untuk sintesis protein. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa sifat-sifat yang diturunkan itu diturunkan lewat gen di dalam DNA. Terus kemudian di mana letak gen, di mana letak DNA? Kita akan lihat di sini. Baik, kalian perhatikan gambar di sini di buku kalian. Oke. Yang pertama di sini bahwa DNA itu di sini DNA. Nah, kita lihat urut-urutannya. Nah, jadi di seluruh sel tubuh kita, baik sel tubuh maupun sel kelamin. Nah, contohnya di sini adalah kulit, ada jaringan kulit, kemudian sel kulit. Di dalam sel ada namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat namanya kromosom. Ada istilah kromatid, ada istilah kromosom. Jadi bedanya ada kromatin, ada kromosom. Jadi kromatin itu apa? Kromatin itu adalah kromosom yang memadat. Jadi begini, pada sel, nah, di inti sel ada namanya, nah, ini namanya kromatin. Kromatid, ya, oke. Ini jadi dia lebih panjang sebelum membelah. Begitu sel akan membelah, maka benang-benang kromatin ini akan memadat atau memendek. Nah, istilahnya sekarang disebut dengan kromosom. Jadi sama saja sebenarnya antara kromatid dan kromosom. Di kromosom itu adalah benang-benang kromatid yang sudah memendek karena akan terjadi pembelahan sel. Nah, di benang kromatin inilah terdapat DNA, dan DNA ini terlilit atau menempel di protein histon. Jadi DNA ini melilit pada protein histon. Kalau kalian lihat DNA di sini bentuknya bulat-bulat seperti ini, maka kalau itu diperinci lagi, DNA ini bentuknya seperti ini. Jadi seperti untaian, seperti tangga seperti ini. Nah, ini DNA. Nah, di sini ada dua unting, ada unting ke-1 dan unting kedua, maka disebut dengan double helix. Jadi DNA ini disebut juga dengan double helix atau dua unting. Oke, sekarang kita lihat struktur DNA dan RNA. Oke, saya lihatkan di sini. Nah, kita ke struktur DNA saja. Oke. Struktur DNA. DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid. Jadi ribonukleik acid, atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi asam deoksiribonukleat. Jadi asam deoksiribonukleat. Jadi itu adalah kepanjangan dari DNA, tapi tidak perlu dihafalkan ini. Sekarang kita pahami dulu bentuk atau struktur dari DNA ini. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa DNA terdiri atas dua unting.
di sini. Nah, ini adalah untaian DNA. Nah, di DNA sendiri setiap bagian-bagian bentuknya seperti ini. Nah, DNA itu terdiri atas nukleotida. Nah, jadi ada istilahnya nukleotida. Nah, DNA terdiri dari nukleotida. Yang mana nukleotida itu, oke, saya ganti warnanya dulu biar jelas. Oke, terlalu kecil, bentar saya ganti. Oke, yang mana yang namanya nukleotida? Nah, ini adalah namanya nukleotida. Ini adalah nukleotida. Nah, ini satu nukleotida. Ini juga nukleotida lain. Nah, jadi ini disebut dengan nukleotida. Nah, ada 3 jenis molekul di sini yang tergabung jadi nukleotida. Di sini ada gugus fosfat, ada gula deoksiribosa yang warna biru ini, dan juga ada basa nitrogen. Nah, ada basa nitrogen. Nah, kemudian ini masih bisa kita perkecil istilahnya lagi, yaitu hanya antara basa nitrogen dan gula deoksiribosa saja. Nah, istilahnya ini disebut dengan Oke. Oke, kita lihat di sini. Nah, istilahnya ini disebut dengan nukleosida. Nukleosida hanya terdiri dari basa nitrogen dan gula. Oke. Jadi di sini ada basa nitrogen, ini satu paket nukleotida, satu paket nukleotida, satu paket nukleotida, satu paket nukleotida, ini saling berpasangan. Ini kalau hanya ini saja disebut nukleosida. Nah, antara untai DNA yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini, dia diikat di sini dengan ikatan hidrogen. Jadi antara DNA kiri dengan untaian DNA kanan ini diikat oleh ikatan nitrogen antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen yang lainnya. Kemudian antara basa nitrogen dengan gula deoksiribosa ini terikat oleh ikatan yang namanya ikatan glikosida. Jadi ini ikatan glikosida, ikatan glikosida, ikatan glikosida. Sedangkan antara nukleotida satu dengan yang lain, ini dengan ini terikat di sini oleh ikatan yang namanya ikatan fosfodiester. Jadi ini ikatan fosfodiester. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian di mana letak gen itu? Jadi tadi kita gambarkan bahwa DNA itu seperti ini. Nah, gen itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, satu kelompok
bagian dari DNA disebut dengan gen. Kemudian ini satu gen lagi, kemudian ini satu gen lagi. Jadi gen itu merupakan kumpulan potongan dari beberapa satu paket nukleotida. Jadi kalau kita panjangkan rantai DNA ini tersusun atas gen-gen. Jadi ini satu gen, ini satu gen, ini satu gen, dan setiap gen mewakili dari satu sifat. Ini misalnya gen rambut lurus, gen rambut warna hitam, gen kulit warna coklat, dan lain sebagainya. Di DNA itu di sini ada kelompok-kelompok blok-blok tertentu yang disebut dengan gen. Kemudian di sini ada basa nitrogen. Kalau ini fosfor sama semua, gula deoksiribosa sama. Kemudian di basa nitrogennya ini ada simbol-simbol huruf. Nah, kita akan jabarkan bahwa pada basa nitrogen ada 4 senyawa, yaitu tadi disimbolkan dengan adenin. Nah, adenin ini akan selalu berpasangan dengan timin. Di senyawa adenin berpasangan dengan senyawa timin. Sedangkan di sini ada guanin, selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, adenin selalu dengan timin, adenin timin, timin adenin, timin adenin, adenin timin. Jadi dibolak-balik, tapi pasangannya tetap adenin dengan timin. Guanin dengan sitosin, guanin dengan sitosin, guanin sitosin, sitosin guanin, dan lain sebagainya. Selalu berpasangan seperti itu. Nah, kemudian adenin dan guanin ini diistilahkan dengan sebagai basa purin. Sedangkan timin dengan sitosin disebut dengan basa pirimidin. Nah, itu anak-anakku semua sekilas penjelasan tentang DNA. Jadi DNA itu yang panjang ini, kemudian dalam DNA itu terblok-blok menjadi subblok, yaitu gen. Gen adalah penyimpan, ini jadi bisa diibaratkan ini adalah satu gen, ini adalah satu gen penyimpan materi. Nah, dalam DNA itu ada molekul, yaitu fosfor, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen, baik untai kanan maupun untai kiri, yang saling berikatan satu sama lain dengan pengaturan basa nitrogen, bahwa basa nitrogen adenin selalu berpasangan dengan timin, begitu pula sebaliknya guanin selalu berpasangan dengan sitosin, begitu pula sebaliknya. Jadi ini adalah tentang gen. Jadi kita ulangi sedikit. Di inti sel terdapat kromosom. Kromosom terdiri atas untaian panjang DNA. Di dalam DNA terbagi blok-blok yang namanya gen. Sekarang kita lanjutkan tentang RNA. Jadi atau ribonucleic acid, atau bisa disebut dengan asam ribonukleat. RNA ini lebih banyak di sitoplasma, sedangkan DNA lebih banyak di nukleus. Kalau DNA untuk pewarisan sifat, RNA untuk sintetis protein. Nah, perbedaannya antara DNA dan RNA, kalau DNA tadi adalah untai ganda, kalau RNA ini hanya satu untai saja. Jadi satu untai saja. Nah, isinya yang membedakan bahwa kalau DNA tadi gulanya adalah gula deoksiribosa,
maaf ini saya ganti, kalau pada RNA adalah gula ribosa. Jadi berbeda jenis gula, tapi susunannya hampir sama. Ada gugus fosfat, kemudian ada gula ribosa, dan ada basa nitrogen. Antara nukleotida ini nukleotida juga, dengan yang bawah tersusun terikat dengan ikatan fosfor diester. Ini fosfor diester H2C ini. Kemudian antara gula dengan basa nitrogen terikat oleh ikatan glikosida. Nah, terus untuk apa RNA ini? RNA adalah untuk sintetis protein. Nah, kode-kode pada RNA ini nanti akan disintetis oleh ribosom. Jadi kalau kita gambarkan di sini nanti akan ada ribosom di sini. Ribosom. Nah, ribosom ini nanti akan bertugas untuk membaca kode-kode basa nitrogen ini sehingga akan menghasilkan protein yang diperlukan. Nah, pada RNA pasangannya nanti adalah sama, ada adenin, cuma nanti adenin tidak berpasangan dengan timin. Kalau di RNA berpasangan dengan urasil atau U, dan juga guanin sama berpasangan dengan sitosin. Di timin diganti posisinya dengan urasil, maka ini urasil nanti akan menghasilkan adenin, guanin menghasilkan sitosin, sitosin akan menghasilkan guanin, adenin akan menghasilkan urasil, dan lain sebagainya. Itu nanti adalah kode-kode untuk sintetis protein, sehingga dapat kita tuliskan perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, kita buat perbedaannya. Nah, kalau DNA ini lebih banyak di nukleus, kalau RNA ada di sitoplasma. Kemudian ini adalah rantai double helix, rantai yang panjang double helix atau dua ulir tadi. Sedangkan kalau RNA yaitu berupa rantai pendek dan tunggal. Kemudian kalau rDNA lebih banyak untuk pewarisan sifat, sedangkan RNA ini untuk sintetis protein. Kemudian pasangan basa nitrogennya, kalau DNA tadi ada adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Kalau RNA adenin dengan urasil, guanin dengan sitosin. Kemudian kalau DNA gulanya adalah gula deoksiribosa, sedangkan RNA adalah gula ribosa. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar di bab ketiga tentang pewarisan sifat, tentang materi genetik, tentang DNA dan RNA. Untuk penjelasan lebih lengkap silakan bukunya dibaca. Tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.